المسلمين والمسلمات خصوصا إلى ركن المقام شيخ مولانا عبد القادر الجيلاني قطب العلوم شيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وقطب الأحوال شيخ مولانا أبو يزيد البسطامي وقطب الأقوال شيخ مولانا محمد بن عبد الكريم مسمى المدني وقطب البلاد شيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان شيخ مولانا عبد الصمد القلم بن شيخ معلم هذا الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بتاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى ركن شيخ مولانا شيخنا زين بن عبد الغني شيخ مولانا محمد سروان أمدن بغين ويرسم المولية ثم شيخ مولانا محفوظ أمين بن حجي محمد رمضي وأخينا بن جبل هزان بن حجي دار وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونباتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا فحم النبيين وكمال الإيمان والإسلام سيد النبي وآل النبي سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Abda obis kena dulu kita baca wirid panjang tadi, waktunya pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma bi'ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain. Amin. Rukun iman yang keenam, percaya pada takdir Allah di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah, diberikannya hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahim di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita bersama dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, kemudian sambil menanti-nanti waktu isya kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis ini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita, kesalahan, kealpaan dan kelalaian kita, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita di dalam kitab Sifat 20 dari Imam Al-Habib Utsman Batawi. Sekarang kita masih membicarakan tentang rukun iman. Ialah ada 6: beriman kepada Allah, beriman atau percaya kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, ya. Kemudian yang keempat beriman kepada para rasul, dan yang kelima beriman kepada hari kiamat. Sudah kita bahas. Kemudian
Yang keenam ialah rukun iman yang keenam, percaya pada takdir Allah di dalam kejadian tiap-tiap sesuatu. Jadi apa aja yang terjadi, baik dan buruknya minallah. Bagaimana kita menyikapinya, ridha. Ya, bagaimana sebagai hamba Allah yang beriman ridha, kuat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, syukur lawan sabar. Ya, karena apapun yang terjadi itu antara dua. Kalau ada nikmat, bala. Ya, kada nyaman, sakit. Ya, tatkala nikmat yang kita terima, nikmat dan sesuatu yang nyaman kita terima, kita hadapi dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila bala yang kita dapat, kita hadapi dengan rasa sabar. Syukur dan sabar itu merupakan kesempurnaan iman. Al-iman nisfani menjadi Nabi, iman itu terbagi, kesempurnaan iman itu terbagi dua bagian. Nisbun fi syukri wa nisbun fi sabri. Satu bagian di dalam syukur dan satu bagian lagi di dalam sabar. Orang bisa syukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, dan orang itu bisa sabar terhadap ujian yang diberi oleh Allah kalau dia betul-betul menanamkan di dalam hatinya tauhid kepada Allah. Ya, mengesahkan, ya, asak pada zat, asak pada sifat, asak pada af'al. Dan apa yang terjadi di bumi Allah, di alam semesta ini tidak lepas daripada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, ya, apa yang diciptakan semuanya pada diri kita, ini kita ciptaannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, berdasarkan ciptaan Allah. Dan apa kita ini bagaikan wayang terhadap dalam. Ya, makanya talqin dzikir, tatkala kita baca, ya, habis sembahyang 5 waktu tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati jiwa membaca, ya, ya guru Tuhan, ya, jar almarhum Kandaga Haji Hasan, beliau mengatakan, yasin la ilaha illallah yang pertama, la maujuda illallah. Ya, kita kada bisa bahasa Arabnya. Nah, bahasa kita aja nang ada hanya Allah. Ya, artinya la maujuda illallah, tidak ada nang ada kecuali Allah. Nyaman yasin nang ada hanya Allah. Nang lainnya kadada terletak. Kenapa dikatakan kadada? Asalnya memang kita kadada, diadakan kembali menjadi tidak ada. Ya, asalnya tiada, kawin abah mama. Ya, lahir kita diadakan oleh Allah. Terus berkembang sampai Tuhan. Ya, terus kembali dia innalillah. Ada lagi orangnya. Ada. Asalnya tiada menjadi tidak ada. Yang memang ada hakikatnya. Ya, nang ada pada perang ada nang sebenarnya, nang pada hakikatnya bujur-bujur ada hanya satu Allah. Nang kita lihat pada tahun ini mazhar adanya Allah. Ya, dua, la ilaha illallah, la hayya illallah. Dalam hidup hanya Allah. Ya, jadi kita ini bergerak, berjalan, berpandir, ya kan? Apalagi beraktivitas macam-macam. Nampak di situ nang hayat hakiki satu Allah. Ya, nah kita ini kan hakikatnya mati berdasarkan. Karena Allah bergerak, mengkala digerakkan oleh Allah, la tataharraka dzarratun, ya, illa bi'idznillah. Kada bakal bisa bergerak satu gerak sekecil apapun, ya kan? Kada Allah bergerak sama sekali kecuali izin dari Allah. Ya, nah hidup. Jadi apa kita tawakal.
berpegang lawan yang betul-betul hidup. Ya, tawakal lawan makhluk tak salah, karena tawakal lawan yang mati nya kada bedaya. Ya, la ilaha illallah nang ketiga, nang berbuat hanya Allah. Ya, bahaya apa kita ngarang diperbuat apapun terserah Allah. Ya, bahaya apa kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, lalu yang namanya Allah segala yang berbuat kita raditu billahi rabba, raditu billahi rabba. Ya lah, nikmat yang kita terima syukur. Ya, tanda syukur itu tiga. Pertama, tahu nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, menerima dengan senang hati, lisan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, menggunakan nikmat sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Lisan nikmat kau pandir. Allah menginginkan kita banyak zikir, disuruh banyak zikir. Ya, bahkan ya Pak, ya ini tangan kita lakukan zikir, ngarannya lawan Allah. Ya, zikir lawan Allah. Kalau aktivitas di luar kehidupan kita, apa yang kita lihat, apa kita rasa, ada zikirnya. Melihat nang ajaib subhan, sesuatu nang nikmat alhamdulillah. Ya, sesuatu nang mengerikan, apa? Masya Allah. Ya, bahkan Allah kita ada budaya nak menghindar pada Allah. Masya Allah. Memulai sesuatu pekerjaan bis, untung alhamdulillah ada zikirnya terus. Memang lisan kita disuruh banyak zikir lawan Allah. Maka nikmat kau melihat, gunakan mata itu untuk memandang supaya tambah dekat lawan Allah. Ya, pandang Quran, pandang kitab Allah, yang pandang kitab agama, kitab syariat, pandang sesama orang yang beriman penuh dengan kasih sayang, tapi memandang orang-orang yang saleh, agar kita terpaut hati kita terus lawan Allah. Karena yang menjadikan orang baik, orang saleh Allah. Ya, gunakan terus, jangan gunakan mata melihat maksiat. Jangan gunakan mata melihat yang tidak bernilai, bahkan yang sia-sia pun jangan. Ya, HP itu kita lihat yang bermanfaat. Yang dosa hilang, jauhi. Ya, yang bermanfaat usahakannya. Yang bermanfaat, nah, ya Pak, semestinya ini terpandir. Ya, praktiknya mudah Tuhan memberi hidayah taufik kita bawa pada taat. Syukur namanya. Sehat kita syukur, jangan nikmat syukuri, banyak ibadah. Lacaki duduk di majelis, lacaki duduk di lacaki sembahyang berjamaah, ya kan? Dan duduk di tempat orang-orang yang soleh. Ya, sehat, menggunakan nikmat sehat. Kesempatan cuma sekali hayat qabla mautika, ya masa hidup gunakan bujur-bujur. Jangan sampai karena pada ketika kita menghadap Allah menyesal. Ya, nikmat yang kedua tatkala kita dapat adalah musibah, bala, ingat Allah menguji kita dengan bala, dan ujian ini tanda kasih sayang Allah. Ya, tanda kasih sayang Allah. Jika ahabballahu 'abdan ibtala, Allah bila cinta kepada seorang hamba diuji. Ujian itu ya lewat makhluk Allah, lewat keadaan. Ya Allah, lewat makhluk, caci makian, fitnahan, gibah. Yalah, kita bergibah. Janganlah orang digibah. Ada nyaman, sakit hati. Nah, sakit hati apa artinya? Bala itu ujian itu kiriman Allah, surat cinta Allah. Allah mengirim bala lewat mulut si hamba. Ya, nah semestinya kita kada perlu marah, terima dengan sabar paling tidak, supaya iman bertambah. Kalau sabar, pandang itu Allah yang berbuat. Lalu kada sarik lawan namanya nanti kita. Bahkan
kalau bisa pulang bersyukur. Nah makamnya luar biasa lagi, syukur. Lalu terima kasih lalu namanya batik, tambah hadiah. Orang-orang saleh itu kelak. Ingat gue kisah tadi pagi Habib Husin Jombang. Ya, Habib Husin Jombang ini Abu Husin sempat menemui, karena sejaman dengan Habib Saleh Tanggul. Ya, nah mengikuti sini sembahyang 200 rakaat setiap malam. Habib Ali Al-Jubri nama persen di Karamat Putih, murid daripada Habib Husin Jombang. Ya, Sidin punya kebiasaan lain daripada yang lain. Dulu ulama wali bila dicium tangan orang membiarkan, tapi Sidin paling saik bila dicium tangan menempeleng. Jangan coba-coba Sidin waktu hidup mencium pasti terpeleng Sidin. Tahukah, kata tahukah bila dicium dong di Sidin. Ya lah, Habib Saleh lalu dia Saleh, aku harus mencium tangan Habib Husin. Ketika izin berjalan bersalaman, ya ada sadar Habib Husin ini diambil tangan tak cium sini maling je sini menjalan Habib Husin dan Habib Bapak lawan Habib Saleh la yasriku sarik illa sarik la ya'lamu sarik illa sarik jadi dan Habib Husin jawabnya ada tahun nang maling kecuali nang maling jiwa. Artinya apa? Ada tahun nang wali kecuali wali. Ya, sampai-sampai karamat Sidin biarlah ada ulama Habib nang ingin mencium kata kawat terus. Waktu hidup kata wali mencium tangan Sidin menempeleng, meninggal Habib Husin. Nah, dan Habib kesempatan mencium tangan. Hidup kata kawat waktu meninggal barang, waktu meninggal dicium, nah tangan Sidin. Apa ngaruhnya ma'alim? Indah dicium tetap, masya Allah. Ya, itu Habib Husin. Di antaranya akhlak Sidin, jadi ulang-ulang kisahnya lah. Nah, direply kembali. Ya, dari Surabaya Sidin berjalan menuju Tegal, naik kereta api. Ya, kebetulan duduk pas sebangku duduk berhigaan lawan orang yang paling benci dengan tahlil, benci lawan maulid, selawatan, paling syarik sudah syirik bid'ah macam-macam. Ya, duduk berkenalan. Siapa nama? Abdullah Jasidin. Jujur aja hamba Allah. Ya lah, Abdullah. Mau kemana? Ke Tegal. Mungkin Tegal. Tahu dengan Habib Husin? Tahu di sini. Hati-hati dengan Habib Husin. Orang ahli bid'ah, ahli syirik, macam-macam dinasihati sepanjang jalanan dari Surabaya sampai Tegal. Nasihati terus. Bahkan Habib Husin tinggi. Alhamdulillah di sini tinggi. Dapat nasihat terusnya. Alhamdulillah, terima kasih. Nasihat terus. Ya, sampai di Tegal, Habib Husin berlanjut. Uji Sidin tanda terima kasih udah lawan pian menasihatin yang luar biasa. Ya kita sama-sama makan dulu. Lapar kepala diberi makan. Padahal habis-habisan mencaci maki mencemooh. Mun kita pian, kalau kita bawa orang hulu sungai, selesai sudah tinggal nama. Jalan Habib Husin. Habis makan sama selesai, diantar Sidin pulang ke rumah. Hebat akhlak orang saleh. Rasulullah diludahi istimaki apa sih jawabannya? Senyuman yang beliau layani. Ya kan? Sampai masuk Islam dengan akhlak. Sampai ke rumah pas kebetulan pengajian kelompok mereka. Diantar Sidin jamaah kaget pas Habib Husin. Dan kenapa kamu sama orang yang ahli bid'ah, orang yang ahli syirik, mengejar jamaah nang syirik, nang bid'ah, kalian bukan Habib Husin. Taubat, sadar, bahkan menjadi murid khusus Habib Husin Jombang, masya Allah. Akidah nang terpelapang dengan akhlak berubah menjadi akhlak akidah nang benar. Karena pernah sarik orang-orang saleh. Kenapa? Pandangan gawian Tuhan. Allah yang berbuat, ya kan? Makanya kiriman bala dibalas dengan hadiah. Dia diberi rantangan ke rumah, rantangan nasi. Nah maka tokoh assalamualaikum, ini antar kiriman.
Ya dari tahdisan ini terima kasih banyak. Ada gitu sempat mendadak. Pasti memberi hadiah kadang. Minimal terima kan bersyukur. Kiriman tanda orang senang, tanda orang cinta. Allah mengirim balak tanda Allah cinta lawan hambanya. Ini pandangan lawan Allah, kada benang saliknya lawan makhluk. Maka ini barataan aman benar kampung warga tunggal. Ya kan? Pandangan kayak ini barataan. Cuma nafsu kita memandang ini celaan, ini bahaya orang ini. Membawa malapetaka ya sarik. Kalau kata sabar ya Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah adalah pandangan kayak itu. Dipadahkan orang ini Imam Syafi'i ya apa? Wahai Imam, ujar murid dia dikatakan ini itu ini macam-macam. Senyum Imam Syafi'i. Padahal dipadahkan bermacam-macam kata-kata nakal nyaman. Seorang ulama besar laporan dari murid. Kehendak murid ini guru ini menyuruh sebut. Ayo kok kita selang aja sudah. Nah itu caranya. Apa kata Imam Syafi'i? Qila anna Allah ta'ala dhu waladin wa anna al-khaira bariyata qad kahana ma salimallah ya min bariyatin min zammil khalaik. Ya, jadi Imam Syafi'i bayar aku dicaci maki Tuhan aja daripada habis anak. Ya kan, Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan penipu, pendusta. Padahal bagaimana Nabi paling bagus makhluk. Tidak ada yang selamat di muka bumi ini dari celaan makhluk. Nah, mungkin itu pandangan kalau nyaman naik kalau kau menerima wabil khairi wa syarri minallah. Ya jarang rukun iman ini penentu iman. Ya kawan dapat nikmat, memang Allah menghendaki nikmat itu kepada orang lain. Kadang lawan kita dan kita kadang awal puasa hendak mengalihkan nikmat lawan kita memang kadang kawa la haula wala la Allah malana ni alima a'taita wala. Bahkan ya kita disuruh kompak bersyukur, alhamdulillah tetangga barang di mobil. Mudah-mudahan kena ada kesempatan empat kau buat. Ya kalau bersyukur. Kadang kini nah iya nukar mobil pulang hanya senokar kendaraan. Aduh, ya usaha sama. Ya gawin sama. Ya kalau ternyata orang lebih aja. Berubah tak orang lebih aja juga. Makanya dapat nikmat haruslah. Aja satu keinginan macam-macam sama juga. Orang sakit hati, orang sakit diri, orang iri dengki, orang iri, orang sakit hati pada menerima takdir Tuhan. Bila kada menerima takdir Tuhan, rukun iman hilang nang kanang. Bila rukun iman hilang nang kanang, habis sudah bahaya imannya, khawatir karena di akhir hayat syukur khatimah karena memang orang nang iri itu pada bakal beriman matinya. Wa'aliyadulillah. Ya, dan yakin kita ini berataan pernah iri, bujuran enggak? Juga pernah. Kenapa? Itu sifat manusiawi karena ada nafsu. Nah oleh karena itu disuruh belajar pembersih hati. Ya kan? Nah, ini tasawuf namanya supaya hilang sifat iri pada diri kita. Sifat iri sudah ada, pemelihar ada, sifat ujub ada, sombong ada pada diri manusia. Ya, tapi tidak boleh dibiarkan. Karena ini yang mengotori hati, ini termasuk dosa tapi yang harus dihilangkan. Caranya belajar. Makanya oleh karena itu dan Nabi diulang-ulang nih. Idza aradallahu bi'abdin khairan ya zahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa basarahu bi uyubi nafsi. Bila Allah tujar Nabi hendak menghendaki seseorang hamba itu baik. Nah kita ini dikehendaki baik kepada oleh Allah. 3 syarat.
Bila nyampe ada 3, minta lawan Allah. Allahumma sabbit ya Allah, tetapkan 3 macam ini nikmat yang Allah berikan. Ya, sebagaimana doa Allahumma kama mananta alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta alaina bil islam fazid, tambah terus, wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha. Ya, suruh kita minta karena Allah tambah nikmat tersebut, kebaikan. 3 syaratnya. Pertama, sahadahu fid dunya, Allah zuhudkan hatinya urusan dunia. Ya, lalu dunia ada bernilai lagi di hatinya. Yang dia utamakan perintah Allah, yang utamakan panggilan Allah. Ya, sesibuk apa aja gawian dunia, asiknya banyaknya, kata banyaknya melanggaran datangan, ada yang berkemanang, stop, mohon maaf. Waktunya untuk ya melaksanakan panggilan Allah. Mungkin apa menghadang-hadangi munya kada, itu di sebelah ada hajat orang berjual. Nah, ini supaya jangan iri, supaya jangan rakus kita terhadap dunia. Nah, mungkin beri ada yang kau itu bersyukur. Ya, harta diberi oleh Allah, syukur. Kadang-kadang harta itu di hati, di tangan. Ini bertandir nyamannya lah, di tangan. Di tangan ini nyaman melapas, nyaman mencari. Melapas saja tak nyaman berbagi-bagi. Ya, karena kau melihat langgar nih yang dibaiki langsung aja tuh, aku tak juga pemurah. Artinya pemurah asli kada kawan kita, kada kawan sebagaimana orang soleh tuh kada kawan. Ya, menjadi bahwa rusak kumpul nih pak, sudah harus sidin ya lah. Jadi banyak untayan kalimat sidin. Orang pemurah tuh kawan mendermakan lebih daripada separuh tuh pemurah. Ada duit 110.000, 50.000, 10.000 sebutin nang terjulung di celengan berapa? Kawalah mandak 60, kada awak iman kita jauh benar. Ya, nang 10.000 dibagi 25.000 bisa 5.000 aja bulan. Ya, tapi paling kada ada sedikit barang kita mengikuti sifat pemurah. Ya orang kada tahu banyak barang sedikit. Nah, ujian Nabi ittaqwa ittaqirah. Nah, ingat lagi hadisnya. Ittaqunnar walau bisa ditambatin. Takuti neraka Allah walaupun sekadar bersedekah sebelah kurma. Sebelah kurma, jangan sebelah sebiji biar kada bernilai. Cobai biar tukar orang berjual korma. Pak Anang 4 menukar korma pang sebiji, kira-kira dijuali kan dibaliakan kan? Pasti dibalik, ada bernilai. Apa maksudnya? Sesusah-susah kita jangan kada bersedekah. Jangan sampai surga ampun orang sugih. Neraka apa surga harus ampun orang susah juga ada. Ya harus. Dan bahkan apa caranya? Nah ini bagus nih, langgar nilai. Kalau kayak kenapa bagus pulang langgar kada tahu aja lagi ya pak. Mensyukuri nikmat nih. Masjid Al-Jabri sudah terlaksana alhamdulillah walaupun sebulan sekali. Di Martapura daerahnya ingat ngaran kampungnya pernah lu ceramah bagus masjidnya, langgarnya mewah, kemudian AC-nya bagus, tuan imamnya ada berapa jurus imam di balik sebulan, awas sudah terus sekitar 500, udah juga nak culun, makanya hebatnya kayak apa caranya mengumpulkan duit, langgar lain masjid wajar setiap Jumat ada masukan. Langgar apa? Ya, Sidin kami setengah bulan sekali Cipitan. Seluruh masyarakat kampung ini ada. Ya, berdua bertiga disuruh bakal keliling kotakan. Ya, nang kos, nang menyewa, ya, nang rumah, semuanya didatangi. Dibalik, kalau dibalik datangi dahulu.
Ya, berapa kayaknya menjulung terserah. Tok ada yang 1.000, tok ada yang 500, tok ada yang 10.000, ada yang tergantung orangnya. Masing-masing tukang beca lah mas ketok. Ada memandang orang itu susah jangan dipintai, kasihan. Karena berdasarkan hadis sesusah-susahnya jangan pada bersedekah. Jadi berarti surga bukan ampun orang sugih, orang miskin pun harus ampunnya juga. Ya kan? Setiap ada. Jadi tukang beca mendadak dia jadi satu. Jadi secara tidak langsung ujar sidin menabungkan akhir untuk akhirat masyarakat. Tabungan akhirat otomatis. Bangun ma'atar beberapa astilah kalanggar 2.000 terjulung lah. 5.000 pun gak ada terjulungnya kalau. Tapi mau ditarik tiap rumah terjulung itu 500 gak 1.000 kan. Tapi tidak ya oleh semua masyarakat terserah dan memberi berapa terserah. Dan kedua supaya masyarakat merasa memiliki lambar berataan. Lalu diandaki apa namanya kotak saran. Silahkan untuk membuat surat kaleng, tapi dengan catatan untuk memberikan motivasi kemajuan langgar. Lain dari itu ada diterima. Kalau bang mengoleh kata kurangan kawan, kekurangan ada perlu. Ya, silahkan bikin saran sesuatu kaleng, jangan ada nama, tapi untuk memberikan motivasi pembangunan dan kemajuan langgar. Bagus rupanya itu luar biasa. Namun kadang itu kita kadang kasihan yang susah-susahnya, mana sedekahnya? Yalah, kesempatan. Kalau hendak meniru bagus, saya katakan tak udah dulu, jangan langsung kita pinta. Lah, bagus. Kasih tadi bukannya pemurah tadi lah. Zuhud diberi oleh Allah. Bisi harta, ketujuh bagi-bagi, membantu kawan ketujuh, kekurangan. Ya, caranya makan ketujuh, mentraktir kawan. Ya, seorang juga mentraktir, jangan kurang aja mentraktir. Ya, berbagi-bagi ketujuh, senang. Satu syaratnya. Yang kedua, waraghabatahu fil akhirah, Allah gemarkan hatinya, dirinya untuk ibadah kepada Allah. Ujar guru, bilanya Allah mengingat kebaikan, yalah Allah hidupkan dirinya untuk selalu sembahyang berjamaah. Ya, sembahyang berjamaah. Bilanya rajin berjamaah, nah itu orang termasuk ahli ibadah sudah. Dia pun waktu tapi rajin berjamaah sudah termasuk ahli ibadah. Karena itu sudah termasuk bagian khususnya orang, termasuk bagian orang soleh sudah. Ya, pemurah. Dan ketiga, wabassarahu bi uyubi nafsihi, Allah nampakkan kena kekurangan dirinya. Jalannya Allah dorong dirinya untuk rajin ke majelis. Jadi majelis ini kita hendak tahu keaiban. Ya Allah. Makanya Imam Ghazali menhendak selamat cari 4 macam menjadak apa tempatnya menjaga awak, satu barang di antara 4 menhendak selamat pulang. Ya, pertama cari guru atau nama bimbing rohani kita, ya Syekh Murad bin Mursyid. Ya, mursyidnya sudah ada 3. Ya, Rasid nih lah. Syekh Murad bin Mursyid. Alih mencari di akhir zaman nih, alih punya ada kita ada sambut. Berat. Ya. Amunnya juga cari kawan yang ketujuh menasehati untuk kebaikan. Biar bilanya bisi kawan tuh ketujuh membawa kebaikan. Bila kita salah nasehatinya, bersyukur banget kawan yang bujur-bujur kawan. Biar bisi kawan, biar maksud dibiarakannya. Biar tak salahnya kalau menagur itu lain kawannya. Jangan bakawan yang berselit bilang kalau mau menagur. Ya, alih nilai. Alih dapat kawan yang pengangguran ini muyak dah. Jadi nasihat harus juga. Yang ketiga, mun ada di kampung tuh orang nang iri lawan pian jangan sarik.
yang menerima takdir tadi, jangan sari. Kenapa orang iri itu pasti nang dipadirakannya nang kada baik pada diri kita, kekurangan kita. Ya, setiap orang iri kita tahu kekurangan kita. Tapi ini berat benar kali. Nah kebanyakan kita sari. Iri benar aja bersambat macam-macam. Padahal bujur kita tuh salah. Yang orang iri itu pada mau menyambat kebaikan kita, kada mau. Coba aja, pian iri kalau orang pian sambat nak kebaikannya kada bakalan. Pasti nak kada baik. Bujur enggak. Lah, 3. Ngalih kalau 3 macam, angka 4 barang. Duduknya kita di majelis ilmu. Makanya aja berusaha kumpul menghadap untung dunia akhirat, rajin-rajin menuntut ilmu. Nuntut ilmu ini tidak ada batasannya sampai akhir hayat. Kalau kita sudah belajar di pondok, sudah tamat, misalnya sudah ada perlu lagi belajar, ada wajib tetap kita berada di majelis. Ya, kalau merasa alim, merasa mengerti sudah, di pelajaran apa aja kitabnya pikir tentang ibadah sudah tuh belajar gitu aja. Sudah, tapi ingat pada. Ya, kadang-kadang mantap sekitar 20 pelajar seorang. Nah, sarap hafal sudah ya, sombongnya ya gagal ya. 3 macam tadi. Jadi ada orang nilai kita nanti kita masing-masing rajin beribadah, bagus sudah. Kemudian bersedekah rajin, 7 bersedekah. Tapi kalau majelis kada belum bagus lagi orang itu, belum dikatakan baik, belum Allah mengatakan baik, bujur belum lagi. Ya harus 3 macam. Sembahyang beribadah rajin, pemurah, atau di majelis ilmu baik-baik sudah. Majelis ilmu rajin, lah, beribadah rajin, tapi pemalar sama ada baik juga. Beribadah rajin, pemalar iya, majelis kalau mau, nah makin iya. 3 syaratnya yang kita hendak dikatakan oleh Allah baik. Mudahan kita mau berusaha menjadi orang mendapat 3 macam nikmat yang diberi oleh Allah. Para sudah bisa. Rukun iman yang 6 tadilah. Ini perlu kita hadapi, syukur lawan sabar paling ada. Men orang soleh makanya syukur terus. Balik mereka syukuri, apalagi nikmat. Kenapa pandangan mereka balik nikmat, nikmat pun juga nikmat bagi mereka. Kita orang awam paling kada supaya masuk di dalam rukun iman yang ke-6, sempurna iman kita. Jadi syukur lawan sabar yang harus kita hadapi, dan kita pada kawat lepas dari 2 macam bujurlah. Makanya lu kadang-kadang memberikan manasik umrah haji di terakhir itu 2 macam yang tanamakan. Apalagi umrah di ibadah fisik, yang ibadah fisik ini uyuh, bilanya uyuh emosi naik. Ya manusia kamar ada cocok lah, apa macam-macam naik. Ya lah, makanlah salah pembimbing lah, salah pulang sehari 3 ada kawa. Apalagi kita di Baitullah, di Masjidil Haram, tamu Allah. Nangarnya tamu Allah sesat sakahandak nang ampun rumah memberikan hidangan. Hidangan ini ima cocok, ima ada cocok. Bila cocok syukur, bila kali cocok sabar. Maka ya Pak, sempurna iman bila itu yang kita hadapi. Ya, hidangan Allah itu macam-macam, bukan ibadah saja. Segala apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi di tanah haram, maka itulah hidangan Allah. Kawan meramuk, hidangan Allah lawan kita. Bah ya Pak, sabar. Orang sabar itu ada sarik dan ada melawan. Sabar ke seorang yang tapi ngomong itu, nah tenang harus sabar orangnya, ujung-ujungnya menyebut pungol. Pada sabarlah, wah, orang sabar itu kadang pernah mengatakan macam-macam ada. Terima, memang ini ujian dari Allah. Nyaman kada dipandir. Praktiknya dia Allah. Jadi Tuhan beri hidayah pada Islam mustahil. Makanya ujar guru banyak minta 6 macam. Wa marzuqna taubah wa maghfirah wa taufiq wa hidayah wa istiqamah. Ujungnya wa husnal. Apalagi lengkap sudah orang bahari meninggali lawan kita barataan, tinggal kita aja lagi.
Puasanya sudah kira-kira paham lah pada saat. Namun kita kalau menerima bujur-bujur ini luar biasa. Makanya penentuan yang ke-6 nih biar penentuan. Ya, ulang dapat nikmat kita ada masuk sakit, ngarannya badak, terima ada. Bilang menerima, ya hiri. Orang hiri berarti kada menerima takdir Tuhan. Bilang menerima takdir Tuhan, rukun iman yang ke-6 hilang. Bilanya hilang berarti kada cukup syarah. Ya kan? Sah lah imannya, bila rukunnya hilang. Rukunnya orang ada sah, bila ada sah imannya, nah bahaya. Isya sudah. Mudah-mudahan lah kita bertahan lah. Salam beraja pang lagi natah 2 lembar lagi lah. Habiskan dia kalau kenanya pulang bahasa ya kalau. Nah kemudian syahdan. Ya lagi bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf ada pulang ini tentang Rasulullah lagi. Nah, insyaallah minggu akan datang tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan pecahan daripada Muhammadur Rasulullah. Ya kan. Insyaallah minggu akan datang pulang. Ya, dikatakan insyaallah kita tanggal 25 malam kedua benar. Syekh Ahmad bin Muhammad Az-Zafir ya pimpinan Pondok Pesantren Baydha yang diserahkan oleh Mintuha Habib ya di Baydha akan datang ke sini insyaallah habis isanya insyaallah kena di wadah haji akhir beratang kira diundang pesanannya acaranya acara haul jualan sekalian ini haul abah guru ya Allah sekalian. Nah, kena malam Jumat di rumah ulun. Nah, majelis barataan lah ulun usaha. Abang alamnya diharapkan benar datang beratan. Makanya jauh-jauh sebelumnya diundang supaya mengacara malam Jumat kalau jadi pending di lain hari. Malam itu aja khusus anak mengumpulkan barataan. Ialah mengumpulkan barataan majelis supaya kumpul jadi satu supaya kita tak kumpul berkat abah guru nama-nama yang kompleksin sakumpul mudah kita tak kumpul di barataan. Itu pengharapan menghauli sidin ialah abah guru sakumpul dengan harapan mudah tak kumpul kita lawan sidin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah melepaskan dari kebetulan kita berada. Terima kasih, mohon maaf ada beberapa kesalahan. Terus lagi banyak-banyak minta ampun, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahli al-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum